Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li menghela nafas lega dan berhenti memikirkannya. Sekarang setelah dia berhasil memahami jejak hukum waktu, hal terpenting berikutnya baginya adalah seni pemurnian roh dan masalah menerobos ke tahap Dewa Emas. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan topeng aliansi Anika, mengaktifkan teknik untuk memanggil antarmuka misi. Misi untuk mencari seni penyempurnaan roh masih belum terjawab. Dia menghela nafas dan menyingkirkan topengnya. Ekspresinya tenang. Lagi pula, menemukan bagian kedua dari teknik kultivasi bergantung pada keberuntungan. Sekarang sepertinya dia tidak akan sepenuhnya jatuh ke dalam kegilaan, setidaknya dalam jangka pendek. Dia masih satu celah abadi dari menerobos ke tahap Dewa Emas. Jika dia bisa berhasil, itu akan meningkatkan kemampuan bertahannya di dunia abadi dan sangat meningkatkan peluangnya untuk menemukan teknik kultivasi. Namun, Han Li tidak tahu bagaimana menerobos. Setelah memahami hukum waktu, dia mencoba menggunakan kekuatan waktu untuk menerobos lubang abadi, mencoba menemukan terobosan, tetapi tidak ada tanggapan dari lubang abadi terakhir. Han Li merenung sejenak, membalik tangannya dan mengeluarkan tablet batu abu-abu kehijauan, yang merupakan tablet batu yang merekam seni kultivasi bintang surgawi besar. Demikian pula, tidak ada yang menanggapi misi yang dia posting di aliansi untuk mencari kelanjutan seni sirkulasi bintang hebat. Dia melihat tablet batu di tangannya sejenak, lalu tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar. Baru saja, dia telah memutuskan untuk mengembangkan seni kultivasi bintang surgawi yang hebat. Mungkin akan mencerahkan baginya untuk menerobos lubang abadi terakhir. Mengambil langkah mundur, dia masih ingat peningkatan kekuatan fisik seni kultivasi bintang biduk kecil. Kekuatannya sangat mengejutkan, dan karena seni kultivasi Great Heavenly Star adalah teknik kultivasi yang lengkap, kekuatannya seharusnya tidak mengecewakannya. Han Li menyerahkan botol langit ke boneka kera raksasa dan memerintahkannya untuk terus menyirami ramuan roh di taman ramuan dengan cairan hijau. Dia terbang keluar dari gua tempat tinggal dan sampai di puncak gunung di tengah pulau. Ini adalah titik tertinggi di pulau itu, dan dari sini, dia bisa melihat semuanya dalam sekejap. Han Li mengangguk dan melambaikan tangannya. Ki pedang hijau terbang keluar dan memotong sebagian kecil dari puncak gunung, memperlihatkan platform batu datar. Dia melambaikan tangannya dan material muncul satu demi satu. Bahan-bahan ini semuanya memancarkan energi bintang, semua adalah bahan bintang. Barang-barang ini pada dasarnya diperoleh dari pengawal gemuk berjubah hitam Tao Yu. Orang ini mengembangkan seni dewa bintang dan memiliki kultivasi dewa sejati tahap akhir, jadi dia memiliki banyak bahan bintang. Han Li membuka mulutnya dan memuntahkan bola api hijau, yang menyelimuti puncak gunung. Bebatuan di gunung itu segera menjadi merah dan melunak. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan material terbang keluar satu persatu dan jatuh ke dalam api hijau, dengan cepat disempurnakan dan digabungkan ke dalam gunung. Puncak gunung yang semula biasa segera mulai bersinar terang, memancarkan semburan cahaya. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Puncak gunung telah berubah total. Gunung yang awalnya berbentuk silinder telah berubah menjadi bentuk menara. Itu seperti platform batu besar, bersinar biru dan bersinar dengan semburan cahaya bintang. Platform batu itu bertuliskan banyak rune yang secara samar mengungkapkan berbagai pola bintang, mengembun menjadi formasi besar yang sangat rumit. Semuanya di sini sangat mirip dengan panggung bintang kondensasi kuil alam roh, tapi itu jauh lebih megah dan spektakuler. Formasi pada platform batu dirancang oleh Han Li berdasarkan condensing star array, dan dikombinasikan dengan beberapa star array yang telah dia pahami selama bertahun-tahun. Ada beberapa array bintang yang sangat indah di alat sihir penyimpanan pria gendut berjubah hitam, serta beberapa metode kultivasi dan teknik rahasia yang berhubungan dengan bintang.
Untuk menyempurnakan Seven Glorious Star Ring beberapa tahun yang lalu, Han Li juga telah mempelajarinya selama beberapa waktu. Formasi pada platform batu terintegrasi dengan satu set Seven Glorious Starlight Array, jadi efek menerima energi bintang seharusnya jauh lebih baik daripada panggung bintang kondensasi kuil spiritual realem. Yang terpenting, Seven Glorious Starlight Array ini terkait erat dengan Seven Glorious Star Ring. Saat menggunakan formasi ini, efek Seven Glorious Star Ring dapat ditingkatkan dengan menggunakan Seven Glorious Star Ring. Han Li mendarat di peron dan mengamati sekeliling dengan indera ilahinya. Dia mengangguk puas. Dia duduk bersila di tanah, memejamkan mata, dan terus memahami lempengan batu abu-abu hijau di tangannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap mata, sudah malam. Di langit malam yang gelap, bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul, bersinar dengan semburan cahaya bintang. Han Li membuka matanya, melihat ke langit, dan mengangguk. Dia melambaikan satu tangan, dan 8 batu kristal biru langit muncul, memancarkan aura yang mirip dengan batu bintang. Benda ini disebut batu bintang, itu adalah batu kristal yang mengandung kekuatan cahaya bintang yang sangat murni. Selain itu, kekuatan cahaya bintang di batu bintang jauh lebih banyak daripada batu bintang. Oleh karena itu adalah batu roh terbaik untuk mengaktifkan Star Array. Batu bintang juga diperoleh dari alat sihir penyimpanan pria gendut berjubah hitam, tapi sayangnya, jumlahnya tidak banyak, dan dia takut dia tidak akan bisa menggunakannya untuk waktu yang lama. Tapi tidak masalah. Dia sudah mengeluarkan tugas untuk membeli batu bintang di aliansi Anika. Meskipun batu bintang sangat berharga, itu tidak selangka bahan pil Dao, jadi dia pasti segera menemukannya. 8 batu bintang tertanam secara akurat di 8 alur formasi, dan tiba-tiba, cahaya biru muncul dari alur dan dengan cepat mengalir di sepanjang garis formasi di peron. Kemanapun cahaya biru mengalir, garis formasi segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Segera, semua garis formasi menyala, dan cahaya bintang biru yang menyilaukan dipancarkan dari platform batu. Seluruh platform batu menjadi jernih, dan dalam cahaya biru yang dipancarkan, pola bintang muncul, dan perlahan berputar di sekitar platform batu, terlihat sangat indah. Cahaya bintang di langit tiba-tiba menjadi cerah, dan kemudian cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menghujani, membentuk seberkas cahaya yang sangat tebal, dan menyatu menuju platform batu, secara mengesankan menyelimuti platform batu. Kekuatan cahaya bintang yang sangat besar, setidaknya 10 kali lebih banyak dari cahaya bintang yang dipanggil oleh Stargathering Platform. Han Li mengangguk diam-diam, Starlight Receiving Array yang telah dia rancang tidak mengecewakannya. Tapi kekuatan cahaya bintang semacam ini, untuk dia saat ini, masih sedikit kurang. Setelah merenung sejenak, kedua tangannya membentuk segel lagi, dan mulutnya menggumamkan sesuatu. Cahaya biru menyala, dan 7 cincin bintang biru terbang keluar dari tubuhnya, tergantung di atas kepalanya, itu adalah 7 cincin bintang mulia. Setelah 7 cincin bintang muncul, formasi di platform batu tiba-tiba memancarkan cahaya biru terang, dan 7 titik cahaya biru besar muncul, masing-masing seukuran batu kilangan, dengan rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip menyilaukan. 7 titik cahaya biru tampak jarang, tetapi sebenarnya mengandung misteri yang mendalam, dan samar-samar membentuk formasi. Pada saat ini, 7 cincin bintang agung tiba-tiba memancarkan cahaya terang, dan terbang turun dari langit, mendarat di antara 7 titik cahaya di peron. Seluruh platform batu memancarkan cahaya biru terang, dan formasi di atasnya mulai bekerja dengan cepat. Pilar cahaya bintang yang jatuh dari langit menjadi beberapa kali lebih terang, memancarkan gelombang. Kekuatan cahaya bintang jatuh seperti air terjun, mengeluarkan suara keras. Melihat ini, Han Li sedikit mengangguk, lalu menutup matanya, dan perlahan mengaktifkan teknik astral siklus surgawi besar.
Teknik ini juga memiliki metode untuk memadatkan 7 lubang misterius pertama, dan itu jauh lebih rumit dan misterius daripada teknik astral biduk kecil. Pilar cahaya bintang yang jatuh dari langit perlahan terbagi menjadi 7 pilar cahaya yang lebih kecil, dan memasuki tubuhnya. Pilar cahaya menyusut, dan cahaya bintang di dalamnya menjadi lebih padat, hampir mengembun menjadi zat padat. Segera, 7 titik cahaya biru muncul di tubuh Han Li, yang merupakan 7 lubang misterius yang sebelumnya terbuka, dan 7 pilar cahaya bintang jatuh di 7 titik ini. Kekuatan agung cahaya bintang melonjak ke 7 lubang misterius. Han Li mengerutkan kening, dan wajahnya menunjukkan rasa sakit. Lubang misterius yang terbuka sekali lagi mengeluarkan rasa sakit yang merobek, seolah-olah jarum baja yang tak terhitung jumlahnya mengebor dan menusuk ke dalam. Dia mengambil napas dalam-dalam, menutup matanya, dan dengan cepat mengendurkan kerutannya. Tingkat rasa sakit ini, untuk dia saat ini, masih bisa ditahan. Dia mengganti segel tangannya, dan kekuatan cahaya bintang yang jatuh dari langit menjadi lebih padat dan lebih terang, mengalir ke tubuhnya seperti gelombang pasang. Kabut biru muda yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyelimuti platform batu, dan tubuh Han Li juga diselimuti oleh kekuatan cahaya bintang, tanpa kabur. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, malam telah berlalu. Langit timur berangsur-angsur menjadi cerah, dan bintang-bintang di langit dengan cepat menghilang, dan kekuatan cahaya bintang yang jatuh dari langit juga menghilang. Sosok Han Li muncul, dan pakaiannya sedikit berlumuran darah, dan wajahnya sedikit pucat. Dia membuka matanya, dan meskipun dia terlihat sedikit lelah, matanya penuh semangat, dan dia terlihat sangat bersemangat. Sekarang, 7 titik cahaya biru di dada dan perutnya bersinar, dan ukurannya tampak lebih besar dari sebelumnya. Saat cahaya biru berkedip, lapisan film kristal muncul di permukaan tubuhnya. Itu adalah tubuh ekstrim sejati, dan sedikit lebih tebal dari sebelumnya. Mungkin karena, Little Big Dipper Star Yuan Art, yang dia kembangkan sebelumnya adalah versi yang disederhanakan, dan tidak lengkap. Sekarang setelah dia mengembangkan, seni Yuan siklus surgawi besar, yang asli, lubang misterius yang terbuka di tubuhnya meluas lagi, dan kekuatan tubuhnya meningkat lagi. Han Li mengepalkan tinjunya, dan matanya berkilat saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Meskipun dia hanya berkultivasi selama 1 malam, tubuh ekstrim sejatinya telah membuat beberapa kemajuan. Jika dia bisa mengolah 18 lubang misterius, kekuatan tubuhnya mungkin akan meningkat lagi. Han Li perlahan menghembuskan napas, dan menenangkan hatinya yang bersemangat. Dia mengeluarkan ramuan penyembuhan, mengambilnya, dan menutup matanya untuk berkultivasi. Cahaya hijau lembut menyelimuti tubuhnya, membentuk bola lampu hijau, dan perlahan berputar. Hari berlalu dengan cepat, dan malam tiba. Bola cahaya hijau menyala dan menghilang, dan sosok Han Li muncul. Tidak ada lagi bekas luka di tubuhnya, dan kulitnya telah pulih sepenuhnya. Dia membuka matanya, melirik bintang-bintang di langit malam, dan tersenyum. Dia tidak sabar untuk memulai arai. Arai di platform batu beroperasi, dan segera, cahaya bintang menyelimuti tubuhnya. Han Li segera berkultivasi, dan semua kekuatan cahaya bintang diserap. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 tahun telah berlalu. Han Li mengolah 7 lubang misterius pertama menurut seni Yuan siklus surgawi besar. Di peron batu, dia duduk bersila, dan tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya biru. 7 titik cahaya biru hampir 2 kali lebih terang dari sebelumnya, dan kekuatan tubuhnya telah meningkat pesat. Tubuh ekstrim sejati di permukaan tubuhnya juga jauh lebih tebal, dan terlihat lebih jernih dan cerah. Han Li merasakan situasi di tubuhnya, dan wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Peningkatan kekuatan tubuhnya memang menyenangkan, tapi bukan itu yang membuatnya bergairah. Pada tahun ini, dengan perluasan lubang misterius,
dia tiba-tiba menemukan bahwa bukaan abadi yang tumpang tindih dengan lubang misterius juga menjadi jauh lebih besar, dan lebih ulet, dan penyerapan kekuatan spiritual langit dan bumi juga lebih banyak daripada sebelumnya. Ini membuatnya terkejut dan bahagia. Han Li menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya sebanyak mungkin. Ini hanyalah awal dari seni asal kosmik hebat. Selain itu, dia telah mengembangkan 7 titik akupuntur mendalam pertama, sehingga dia dapat mengolahnya dengan sangat cepat. 11 titik akupuntur yang tersisa tidak akan semudah itu. Han Li menghembuskan napas sebelum menutup matanya dan membuat segel tangan lagi. Formasi pada platform batu diaktifkan lagi, dan sejumlah besar cahaya bintang menyatu menjadi beberapa sungai bintang yang terang, melayang ke atas dan ke bawah tubuhnya, dan kekuatan bintang-bintang diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Di laut tenang tempat pulau itu berada, tiba-tiba terdengar suara gemuruh panjang yang menembus langit, dan langsung menuju awan. Pada saat berikutnya, sesosok berkilauan dengan cahaya biru membubung ke langit dari pulau dan terbang bolak-balik di udara seperti naga. Lolongan ini seperti gelombang pasang yang mengerikan, dan setiap gelombang lebih besar dan lebih tinggi dari yang terakhir, dan dipenuhi dengan perasaan riang dan tidak terkendali. Untuk sementara waktu, dalam jarak 1000 mil dari pulau, kehampaan berdengung dan bergetar, laut menimbulkan gelombang, dan awan putih di udara terkejut dan terus mundur. Setelah beberapa lama, raungan panjang berhenti, dan sosok biru di udara juga berhenti, menampakkan sosok Han Li. Film ringan ini menempel di permukaan kulitnya, dan sangat mirip dengan film Real Ji yang dipadatkan setelah dia mengkultivasi tubuh Real Ji. Tapi sekarang, alih-alih menyebutnya Real Ji film, sepertinya lebih tepat menyebutnya Real Ji Armor. Cahaya biru mengalir yang sepertinya memiliki semangat mengalir di film cahaya, samar-samar menunjukkan penampakan ribuan bintang yang berkelap-kelip, terlihat sangat misterius. Selain itu, di dada dan perut Han Li, ada 18 titik cahaya biru yang berkedip, saling memantulkan. Setelah 5 tahun kerja keras, dia akhirnya benar-benar mengolah paruh pertama teknik bintang surgawi besar. Omong-omong, itu agak di luar dugaannya untuk bisa mengolah teknik ini begitu cepat. Menggabungkan semua situasi sebelumnya, dia awalnya berpikir bahwa akan membutuhkan waktu lama untuk mengolah metode kultivasi ini, setidaknya beberapa dekade. Namun, ketika dia berlatih, dia menemukan bahwa kemacetan yang dia pikir akan ditemui sebenarnya dipecahkan satu persatu seperti air yang mengalir ke kanal, dan dia dengan mudah mengembangkan lubang misterius itu. Lokasi lubang yang dalam ini bertepatan dengan lubang abadi yang telah dia buka. Dalam retrospeksi, itu mungkin karena dia telah membuka aperture abadi sebelumnya, jadi mudah baginya untuk mengembangkan profound aperture, dan dia mampu menguasai seni Great Heavenly Cycle Star Essence dalam waktu yang singkat. Dengan cara ini, Han Li, yang awalnya khawatir dia tidak memiliki cukup batu bintang, sekarang memiliki sisa. Apa yang membuatnya semakin bersemangat adalah lubang abadi yang tumpang tindih dengan lubang yang dalam juga jauh lebih besar dan lebih kencang. Pada saat ini, Han Li meraung rendah dan meninju kehampaan laut di bawah. Kekuatan tinju yang sangat besar melesat keluar dan membombardir permukaan laut. Lubang hitam besar berbentuk kepalan tangan muncul di permukaan laut, dan air laut di dekatnya secara otomatis mundur untuk menghindarinya. Kekuatan tinju tidak berhenti sama sekali. Setelah menembus permukaan laut, langsung menghantam dasar laut. Dasar laut berguncang hebat, dan sebuah lubang yang sangat dalam terlempar keluar. Itu gelap, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam itu. Samar-samar orang bisa melihat cahaya merah di bagian terdalam lubang. Tinju Han Li tiba-tiba terbuka, dan kemudian berubah menjadi bilah telapak tangan, dan menebas kehampaan dengan kecepatan kilat. Air laut sekali lagi terbelah ke kedua sisi, dan saluran kering yang besar terbentuk.
Dasar laut juga terkena kekuatan Qi, dan di tengah gemuruh yang keras, retakan besar yang dalam terbentuk, dan juga gelap dan tak berdasar. Melihat ini, Han Li perlahan menarik telapak tangannya, dan mengangguk puas. Seni esensi bintang siklus surgawi besar ini benar-benar luar biasa. Meskipun dia hanya mengolah setengahnya, sekarang kekuatan fisiknya yang kuat telah meningkat pesat. Dia baru saja menggunakan kurang dari 30% dari kekuatannya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, pada saat ini, dasar laut akan ditembus olehnya. Tanda tangan Han Li berhenti, dan cahaya biru di tubuhnya menghilang, dan selaput polaritas sejati di permukaan tubuhnya juga menghilang. Kemudian, sosoknya melintas dan terbang menuju pulau, dan segera mendarat di peron batu. Han Li melambaikan tangannya, dan cahaya biru menyelimuti seluruh platform batu. Diiringi dengan suara, bang, platform batu itu tiba-tiba terlepas dari puncaknya, tetapi tidak mengalami kerusakan apapun. Dia menggumamkan sesuatu, dan cahaya biru menyala, dan platform batu tiba-tiba menyusut dan disingkirkan. Meskipun seni esensi bintang siklus surgawi besar telah dikembangkan, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan platform batu ini, jadi tentu saja, dia tidak dapat membuangnya begitu saja, dan itu mungkin berguna di masa depan. Setelah melakukan ini, Han Li berbalik dan terbang kembali ke rumah gua, dan segera tiba di kamar tidur. Pada saat ini, dia terlihat sedikit lelah. Hari-hari ini, dia mengolah seni esensi bintang siklus surgawi besar di malam hari, dan pada siang hari, dia pulih dari luka yang dideritanya selama kultivasi. Dia tidak memiliki istirahat yang layak untuk waktu yang lama. Untungnya, kultivasinya cukup efektif, dan itu membuat ketegangan awalnya sedikit mengendur. Alhasil, rasa lelah tiba-tiba melonjak seperti longsoran salju. Seperti yang dipikirkan Han Li, tubuhnya langsung jatuh ke tempat tidur dan tertidur. Setelah sehari semalam, dia bangun dan keluar dari kamar tidur dengan semangat tinggi. Han Li pertama-tama memeriksa situasi umum kebun obat, dan melihat bahwa berbagai rumput roh tumbuh dengan baik, dan tidak ada yang aneh. Boneka kera besar, menurut instruksi Han Li, menggunakan sebagian besar cairan hijau pada induk buncis, sehingga induk buncis saat ini sudah tumbuh banyak, dan tidak lama kemudian bisa dipanen. Pikiran Han Li berubah, dan dia sudah berjalan mengelilingi rumah gua, datang ke ruang rahasia, dan duduk, dan mulai memikirkan rencana kultivasi selanjutnya. Sekarang dia pada dasarnya telah melakukan apa yang perlu dia lakukan, langkah selanjutnya adalah menemukan teknik pemurnian roh dan menerobos ke alam Dewa Emas. Namun, dia berada jauh di Laut Angin Hitam pada saat ini, apakah itu untuk menemukan bagian lain dari teknik pemurnian roh, atau untuk mengumpulkan metode untuk menerobos ke alam Dewa Emas, itu tidak mudah. Pikiran Han Li berubah, dan dia tidak bisa tidak berpikir untuk meninggalkan Laut Angin Hitam. Sekarang beberapa abad telah berlalu, Istana Abadi Beku Utara kemungkinan besar memburunya, dan dia telah meningkat secara signifikan dibandingkan saat dia melawan Tao Yu. Dengan kekuatannya saat ini, dia yakin akan kemampuannya mengalahkan Tao Yu bahkan tanpa Taoist Xie. Begitu pikiran ini muncul, itu mulai membengkak tak terkendali di dalam hatinya. Meskipun dia telah membuat kemajuan besar selama bertahun-tahun berkultivasi di Laut Angin Hitam, itu masih cukup menyedihkan. Han Li memikirkannya berulang kali, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan untuk sementara menekan pikiran untuk pergi. Dia memutuskan untuk mengamati sebentar dan setidaknya menyelidiki situasi di luar. Dia mengeluarkan topeng aliansi Anika dengan membalikan tangannya, lalu memanggil antarmuka misi untuk memeriksa misi yang telah dia keluarkan. Begitu dia melakukannya, mata Han Li berbinar, dan ekspresi kegembiraan yang langka muncul di wajahnya. Seseorang telah menanggapi teknik pemurnian roh yang telah dia keluarkan. Han Li segera membuat segel tangan,
dan semburan cahaya biru muncul di antarmuka misi. Sekitar 15 menit kemudian, antarmuka misi sedikit beriak, dan semburan cahaya biru melesat sebelum terwujud menjadi sosok humanoid abu-abu. Orang ini terbungkus jubah abu-abu dan mengenakan topeng kucing hijau di wajahnya. Angka 16 tertulis di atasnya. Tatapan tajam keluar dari balik topeng, dan sepertinya menilai Han Li. Setelah memeriksanya untuk waktu yang lama, pria itu menarik pandangannya tanpa ekspresi. "Salam, rekan Taois," kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. "Tidak perlu bersikap sopan," sosok humanoid abu-abu itu menjawab dengan suara serak. "Melihat kamu telah menerima misiku, aku yakin kamu sudah tahu apa yang aku inginkan, kan?" Han Li bertanya dengan sikap menyelidik. "Tidak perlu menyembunyikannya, rekan Taois. Misi dari aliansi Anika seringkali melibatkan hal-hal yang mencurigakan seperti ini, dan yang kamu inginkan adalah bagian kedua dari teknik pemurnian roh." Sosok humanoid abu-abu itu menjawab sambil tersenyum. Han Li mengangkat alisnya, lalu dia tersenyum dan berkata, "Karena rekan Daois sangat lugas, aku akan langsung ke intinya. Apakah kamu memiliki bagian kedua dari teknik pemurnian roh?" "Karena aku berani menerima misimu, tentu saja aku memilikinya," kata sosok humanoid abu-abu itu dengan enteng. "Kalau begitu bisakah kita membuat kesepakatan hari ini? Adapun hadiahnya, rekan Taois, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu," kata Han Li segera. "Hehe, meskipun hadiah yang kamu tawarkan murah hati, bagian kedua dari teknik pemurnian roh sangat berharga. Terlalu aneh bagi rekan Taois untuk berpikir bahwa kamu dapat menukarnya dengan hal-hal ini." Sosok humanoid abu-abu itu terkekeh dan berkata. Han Li mengerutkan kening dan berkata setelah hening beberapa saat, "Apa maksudmu dengan itu? Jika kamu benar-benar ingin mendapatkan teknik pemurnian roh, datanglah ke tempat ini dalam waktu 1 bulan, dan kita akan berbicara langsung." Sosok humanoid abu-abu itu tertawa lagi dan mengatakan sebuah lokasi. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Han Li, dia mengangkat satu tangan dan memutuskan komunikasi. Cahaya abu-abu menyala, dan sosok itu menghilang tanpa jejak. Melihat ini, Han Li mengerutkan kening dan perlahan melepas topengnya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan peta batu giok dari laut angin hitam dan melihat lokasi di tepi. Itu adalah tempat yang disebutkan oleh sosok humanoid abu-abu, perbatasan sebenarnya dari laut angin hitam. Han Li melihat peta batu giok dalam diam, tapi matanya terus berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah duduk selama setengah hari, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya tegas, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Setelah menyingkirkan peta slip giok, dia berdiri dan berjalan keluar. Segera, dia datang ke kebun obat. Mata Han Li perlahan menyapu taman. Tiba-tiba, dia mengangkat satu tangan dan mengubah gerakan di tangannya. Sinar cahaya hijau melintas. Pesona di kebun obat menyala dan kemudian tiba-tiba hancur. Bendera susunan dan pelat susunan terbang keluar dari mana-mana di taman dan terbang kembali ke tangannya. Dalam sekejap, semua pesona di taman itu menghilang. Tangan Han Li tidak berhenti bergerak. Tangannya memancarkan sinar cahaya hijau dan mengumpulkan semua tumbuhan roh di taman bersama dengan tanah roh di bawahnya. Itu sama untuk kacang betina, dan dia menyimpannya. Segera, kebun obat besar menjadi kosong.